Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mari kita belajar tentang kajian Gusti Allah mboten sarih, kalau kata orang Jawa. Allah tidak tidur. Ungkapan ini biasanya diucapkan oleh seseorang yang sedang jengkel karena habis berselisih paham sama seseorang dan terpaksa dia harus mengalah. Itulah biasanya ungkapan kekesalan yang mereka ucapkan. Nah, sekarang mari kita mantapkan saja di sini. Gusti Allah mboten sarih. Allah tidak pernah tidur. Perlu diketahui ya teman-teman, agar kita bisa mengalah, ternyata ada 4 karakter yang bisa memudahkan kita untuk mengalah. Yang pertama, empati. Empati adalah ikut memposisikan diri di posisi orang lain, artinya juga ikut merasakan sesuatu apabila orang lain mengalami sesuatu. Contohnya seperti ini ya, apabila kita habis bermasalah sama seseorang, kita dimarah-marahi misalnya, dipisu-pisui, dikata-katain, ya kita nggak usah membalas, kita diam saja, kita nggak usah membalas ya. Kita bayangkan apabila kita membalas berkata-kata jelek, nah kan sakit juga ya. Nah nanti kalau sama-sama sakit kan artinya bisa menimbulkan perkelahian dan perselisihan yang lebih berat lagi. Kita diam aja, itu mengalah namanya ya, ikut berempati. Karakter yang kedua agar kita bisa mengalah adalah believe in just word. Believe in just word. Kita harus percaya bahwa dunia masih bisa adil. Kita harus optimis terhadap keadilan dunia. Jangan pesimis ya. Kalau pesimis terhadap keadilan dunia, maka sulit untuk mengalah. Wah, kalau kita ngalah terus malah makin diinjak-injak ini Pak. Nggak musimnya lagi mengalah ini Pak. Nah, kalau sudah kayak ini repot ya. Ini artinya pesimis terhadap keadilan dunia. Kita harus percaya bahwa kalau teman-teman baik, maka akan mendapatkan kebaikan juga ya. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Kita harus percaya bahwa keadilan dunia, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar bisa mengalah, kita harus mempunyai sifat self control atau kontrol diri ya. Jadi diri kita itu perlu kita latih agar bisa kontrol atau menahan diri. Misalnya kita ya setiap pagi biasa minum kopi, ya kita tunda-tunda, untuk pagi ini saya nggak harus minum kopi. Atau contoh lain, misalnya saat pagi hari rasanya pingin tidur lagi ya, untuk hari ini kita latih setelah sholat subuh langsung mengaji ya, langsung beraktivitas, nah tidak tidur lagi. Nah ini mantep ya cara menahan diri dari perbuatan-perbuatan atau kebiasaan yang tidak baik. Yang keempat adalah kita harus latihan untuk nyapih ego, atau nyapih ego ini merasa kita ini lemah ya, tidak harus selalu benar, tidak harus selalu hebat. Kita harus sadar bahwa apa yang kita cita-citakan kadang-kadang juga tidak berhasil, atau apa yang kita inginkan juga kadang-kadang tidak baik. Itu adalah nyapih diri atau merasa ada kekurangannya. Dengan melatih nyapih ego ini, kita akan menjadi pribadi yang tidak sombong ya. Sekarang pertanyaannya, apakah semua masalah itu kita harus mengalah ya? Ya tentunya tidak teman-teman ya. Ada masalah-masalah yang harus kita mengalah, dan ada yang harus kita berpegang teguh pada pendirian kita. Nah untuk sekarang masalah yang gimana sih yang perlu kita mengalah itu? Yang pertama adalah kita anggap masalah itu tidak penting ya. Lagi tidak penting. Nah kita nggak usah harus ngotot kalau masalah yang remeh saja sampai berkelahi, sampai menjadikan permusuhan. Nah ini rugi kita ya. Jadi mengalah adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan konflik atau menyelesaikan masalah ya. Yang kedua, kenapa kita perlu mengalah? Ya mungkin karena kita merasa tidak mantap, tidak yakin dengan pandangan kita dan pendapat kita. Jadi kita perlu mengalah ya.
Jangan ngeyel ya, karena kita kan tidak menguasai pendapat kita. Sementara mungkin ada teman yang lebih menguasai dan memahami, ya kita perlu mengalah, nggak usah otot-ototan. Nah, yang ketiga adalah kita bisa mengalah ketika saat sama-sama baik. Nah, misalnya kita punya pendapat, kita anggap baik. Nah, teman kita punya pendapat yang kita anggap baik juga. Jadi nggak ada masalah, kedua-duanya adalah baik. Tujuan akhirnya adalah kebaikan, ya. Jadi manapun yang dipakai, usulan siapa yang dipakai kan sama saja ya, hasilnya untuk kebaikan. Nah, itu kita perlu mengalah, nggak usah ngotot nyari pencitraan agar bisa dilihat orang ya. Yang penting hasil akhirnya baik, sama-sama baik. Itu ya teman-teman. Beres, sudah damai ya, seperti itu caranya. Yang terakhir, kita perlu mengalah karena ada nilai-nilai yang lebih penting yang ingin kita perjuangkan atau kita pertahankan. Ya, di sini kita perlu mengalah ya teman-teman. Karena ada sesuatu yang kita anggap lebih penting. Nah, misalnya, ya saya mengalah saja ya. Nih kalau saya nggak mengalah, nanti kita malah akan mengganggu pertemanan, merusak persahabatan ya. Bagi saya persahabatan lebih penting. Ya nggak apa-apa, yang penting kita baik-baik saja. Ya usulan kamu aja yang dipakai ya. Itulah contoh mengalah ya. Kita ingin memperjuangkan sesuatu yang lebih penting. Kita mengalah saja, yang penting saya mau serius ya dalam hal ini ya, biar aja saya mengalah, dibilang apakah saya nggak mau nanggapi, yang penting dia sama saya masih baik. Nah, dan saya bisa terus melanjutkan kerjaan saya, karya saya. Itulah teman-teman kira-kira ya. Baiklah teman-teman, demikianlah edisi cerita motivasi kali ini, semoga bermanfaat, yaitu tentang perlunya mengalah. Yang pertama, karena kita anggap bahwa sesuatu itu tidak penting, jadi kita perlu mengalah. Yang kedua adalah kita harus percaya bahwa dunia masih bisa adil. Tuhan tidak tidur, Tuhan maha adil ya, kita harus percaya itu. Yang ketiga adalah sama-sama baiknya. Yang terakhir adalah kita ingin memperjuangkan nilai yang lebih penting. Oke, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.